Kalau internasional biasanya pihak buyer luar tuh meminta selain halal juga HACCP. Nah, itu yang memerlukan proses panjang yang UMKM itu sendiri harus bersedia untuk menempuh proses untuk pengurusannya. Selamat siang, Ngalam. Selamat datang di podcast Mako Suara Cita, podcast yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Saya Anya Farasya yang akan memandu podcast pada hari ini, dan seperti yang sudah kita bicarakan juga, Kota Malang tentunya identik dengan Tribina Cita Kota Malang. Yang pertama, Kota Malang sebagai kota pendidikan, kota wisata, dan juga kota industri. Tentunya kalau sudah berbicara tentang industri dan juga wisata, erat kaitannya dengan UMKM, dan tentunya kita juga sudah tahu bahwa UMKM di Kota Malang yang sudah banyak sekali, dan sudah duduk bersama kita perpanjangan tangan dari UMKM Kota Malang yang sudah berhasil meraih pasar di luar negeri. Untuk hari ini sudah duduk bersama kita penjabat fungsional ahli pertama Bea Cukai pada Kantor Pengawasan dan juga Pelayanan Tipe Madya Cukai Kota Malang. Selamat datang Ibu Agnita. Selamat datang. Dan juga siang. Mas Riki yang menjadi ASN di KPP Tipe Madya Cukai Malang ya Mas ya? Iya, betul Mbak Anya. Betul. Bagaimana kabarnya Mas Riki dan Bu Agnita pada hari ini? Luar biasa. Kalau kita lihat di sosial media juga lagi gempur banyak sekali kegiatannya Bea Cukai untuk hari ini Bu. Betul. Untuk bulan ini juga ya Bu ya? Betul, sepanjang tahun. Betul, sebenarnya. Sepanjang tahun ya, lagi banyak sekali kegiatannya juga. Kemarin kita juga sempat lihat keliling-keliling radio juga untuk mengenalkan Bea Cukai kepada Kota Malang dan juga mengenalkan banyak sekali program-programnya kepada Kota Malang ya terima Ibu kasih. Ya. Dan untuk hari ini tadi kita juga udah spill sedikit di awal bakalan ngobrolin soal program Bea Cukai dalam mendorong UMKM untuk merambah pasar luar negeri, dan di depan kita juga sudah banyak sekali ini Bu produk-produknya. Tapi sebelumnya di awal pertanyaan ini juga bisa dijelaskan sebelumnya peran dan juga tugas Bea Cukai dalam mendukung ekspor dari produk-produk UMKM di Indonesia, khususnya yang ada di wilayah Kota Malang, Ibu. Baik, jadi Bea Cukai itu mempunyai peran dan tugas dalam mendukung UMKM untuk go ekspor, karena kami mempunyai dua tugas dan fungsi, yaitu sebagai trade facilitator di sini dan sebagai industrial assistant. Ya, di mana untuk kedua tugas tersebut Bea Cukai telah mewujudkan dalam bentuk klinik ekspor ya dan juga agen fasilitas. Di mana di kedua bidang tersebut kami juga memberikan fasilitasi kepabeanan ya untuk mempermudah UMKM untuk meraih pasar ekspor di luar negeri. Nah, untuk itu kami terus-menerus mensosialisasikan tugas dan fungsi tersebut dan mengajak sebanyak-banyaknya UMKM di Malang Raya ini untuk bisa jebol ekspor dan go internasional. Gitu Mbak. Keren sekali Bu ya, apalagi kan kalau di Kota Malang juga banyak sekali nih UMKM-nya. Banyak sekali yang berpotensi, betul. Kita keliling ke kecamatan-kecamatan banyak sekali UMKM ya Ibu ya. Mungkin dari Mas Yuki, apakah ada tambahan mengenai pertanyaan yang tadi Mas? Untuk tambahan pada intinya terkait dengan dukungan ya. Dukungan kantor Bea Cukai Malang terhadap UMKM agar bisa ekspor, itu kita ada berbagai macam agenda, berbagai macam dukungan. Antara lain adalah biaya keluar dan pajak. Pajaknya itu 0 untuk ekspor produk UMKM, kecuali untuk produk-produk yang masih dibutuhkan dalam negeri seperti produk kayu gelondongan, kulit, kakao, kemudian CPO dan turunannya, produk mineral, logam, itu ada biaya keluarnya. Untuk produk-produk UMKM, biaya keluar dan pajaknya 0. Kemudian ada juga kemudahan prosedural. Artinya untuk ekspor produk-produk UMKM itu minim larangan dan pembatasan. Jadi kita dukung untuk UMKM go ekspor. Betul. Dan misalnya Ngalam kalau mendengar kata Bea Cukai, tentunya pasti cuma tahunya Bea Cukai biasanya di pelabuhan aja atau biasanya di bandara ya Ibu ya. Malah ini kita menjadi insight baru bahwa Bea Cukai ini juga bisa membantu UMKM untuk meraih di pasar luar negeri juga. Apa mungkin ada kebijakan utama yang sedang diterapkan Bea Cukai mengenai untuk mempermudah UMKM juga dalam menembus pasar internasional itu tadi? Iya, jadi program stimulus ekspor ini
telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional atau PEN ya. Dan itu dari pemerintah pusat diturunkan kembali ke unit-unit vertikal di bawahnya. Betul. Nah, kami sebagai unit vertikal di bawah Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea Cukai di eselon 1-nya, kami juga melaksanakan program itu secara nyata, gitu, khususnya untuk wilayah Malang Raya, begitu Mbak. Oke, Iya. dan juga kalau kita lihat UMKM kan juga macam-macam ini Bu. Ada yang UMKM mungkin yang produknya berbentuk makanan. Ada Iya. juga seperti yang di depan kita ini produknya Bisa seperti dilihat di depan topeng-topeng kita ini ya. ini, ya, Dan produk pastinya- kerajinan, kria, terus udah gitu makanan. Memang sebagian besar di Malang Raya ini mamin ya, Mas Ya, Rizky ya. makanan minuman. Mamin, ya, dan semuanya kami lihat sangat berpotensi, hanya perlu lagi dipoles, dibantu untuk bisa meraih kualitas yang standar internasional. Betul. Nah, pastinya dalam pengalaman ini banyak sekali tantangan yang ditemukan sama Bea Cukai, Ibu. Boleh Iya. di-spill tantangan yang sering dihadapi apa? Iya, jadi yang pertama adalah stigma bahwa ekspor itu sulit. Betul. Banyak sekali UMKM dan usaha kecil menengah lainnya itu yang masih menganggap bahwa ekspor itu sulit. Betul. Dengan demikian, dengan adanya stigma tersebut, itu menimbulkan mentalitas mereka juga yang malas untuk berkembang, karena sudah ada stigma yang demikian kuat di masyarakat kita. Betul. Ini adalah tantangan terbesar kami ya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, untuk mengedukasi mereka, untuk ibaratnya berkolaborasi dengan semua unsur yang ada di daerah, utamanya pemerintah daerah, untuk bersama-sama menggandeng UMKM, mengentaskan mereka dalam program ekspor ini. Oke. Kemudian ada juga keterbatasan informasi bagi mereka dalam hal memperoleh pasar di luar negeri. Nah, ini pun kami juga menggandeng pihak-pihak lain untuk mendapatkan informasi yang sepadan yang mereka butuhkan dalam rangka mereka bisa goal ekspor. Jadi Oke. informasi buyer, informasi pemasok, nah itu yang sangat mereka butuhkan. Ya. Lalu juga ada kuantitas dan kualitas dari internal UMKM itu sendiri yang belum memenuhi syarat. Betul. Nah, ini kalau misalkan ada UMKM yang datang kepada kami, kemudian mereka berada dalam kondisi yang demikian, ini mereka kami kembalikan, kami gandeng pemerintah Kota Malang, dalam hal ini Dinas Diskopindak, untuk membina mereka, Oke. untuk mengkurasi produk, untuk mengkurasi kemasan, termasuk izin-izinnya, agar mereka benar-benar siap dan bisa memenuhi semua syarat untuk ekspor nantinya. Oke. Nah, selain itu juga banyak sekali UMKM di Malang ini yang sudah ekspor. Kenyataannya sudah ekspor, namun masih melewati pihak ketiga, Mbak Anya. Artinya yang mengekspor adalah pihak lain, Betul, betul. yang mungkin juga di Malang atau mungkin di kota-kota besar seperti Surabaya atau Jakarta yang mengambil produknya di Malang ini. Oke. Ya, nah kami mendorong mereka untuk bisa menemukan pasar ekspor sendiri dan melakukan ekspor secara langsung. Betul. Ya, kalau misalkan mereka bisa menemukan pasar ekspornya sendiri dan mengekspor produknya secara langsung, otomatis kan cuannya lebih besar, Mbak Betul, Anya. betul, Ibu. Gitu ya, cuannya nggak dibagi-bagi ke yang lain, tapi langsung buat si produsen UMKM itu sendiri. Betul. Nah, itu terus yang terakhir yang perlu dilenyapkan ini zona nyaman. Jadi UMKM itu kalau produknya sudah laku dalam skala lokal saja, mereka tuh sudah cukup puas. Oke. Lah, yang penting udah laku kok, ordernya udah jalan. Nah, sehingga tantangan mereka untuk melakukan ekspor itu masih minim. Nah, itu yang perlu kita dorong mereka untuk berani ekspor. Oke, Gitu, seperti Mbaknya. itu ternyata Ibu. Seperti itu. Tantangannya cukup banyak ya Ibu. Cukup banyak dari internal mereka sendiri maupun dari pihak eksternal juga. Betul, karena juga sayang kalau misalnya diberikan dulu ke Surabaya terus ke Jakarta terus kita Iya. cuma dapat yang sisa-sisanya aja untuk UMKM yang ada di Kota betul Malang ya sekali. Ibu Jadi ya. keuntungannya kurang maksimal gitu, betul. Mbaknya. Baik, dan ini juga pastinya dari Bea Cukai sendiri ada standar untuk UMKM go internasional. Standarnya. Ini seperti apa Ibu? Ya, standarnya. Jadi untuk standarnya sendiri ya,
mereka ini sudah mempunyai produk yang settle, mapan, kuantitas yang cukup, dan utamanya kualitas. Nah, dan selain itu juga izin-izinnya ya, kalau misalkan makanan, ya kalau internasional biasanya pihak buyer luar tuh meminta selain halal juga HACCP. Nah, itu yang memerlukan proses panjang yang UMKM itu sendiri harus bersedia untuk menempuh proses untuk pengurusannya. Gitu. Selain itu juga dari pihak perizinan sendiri ya. Sebenarnya kalau perizinan itu sudah sangat-sangat mudah diberikan oleh pemerintah. Baik itu untuk perizinan NIB ya, di OSS itu kan sudah bisa online. Terus sudah gitu perizinan NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak itu pun sudah bisa diakses secara online. Intinya itu aja kok. Gitu. Jadi nggak terlalu sulit sebenarnya kalau izin-izinnya itu. Karena gitu. juga kalau dari pihak internasional juga ingin menjamin keamanan mutu. Keamanan mutu dan keberlangsungannya, Betul Ibu ya. Dan ini juga apakah dari Bea Cukai sendiri apa ada program spesifik nih yang ditujukan memang buat UMKM membantu dalam juga mempersiapkan serta juga memasarkan produk-produk mereka ke UMKM? Baik. Oke, ya untuk program-program spesifik tentu kami dari Clearing Export punya program-programnya, baik itu secara eksternal kita mulai dengan kolaborasi Pentahelix antara lain dengan Pemkot Malang. Kami terakhir dengan Pemkot Malang memberangkatkan ini pupuk organik ke Timor Leste. Ya itu kita berikan asistensi, mediasi dan koneksi itu secara eksternal. Kemudian secara internal kita ada pemberian sosialisasi dan penyuluhan tentang ekspor, dan juga kita ada program training ekspor, yaitu ada ekspor mentoring program kepada UMKM, kepada teman-teman mahasiswa kita ada kampus eksporter program, dan kita juga ada META Marketplace Action Training Program, Action itu pelatihan ekspor melalui marketplace, dan juga kita ada business matching dan juga perluasan pasar, kita mencari buyer dengan kolaborasi dengan Atase, kolaborasi dengan Kemendak, kolaborasi dengan diaspora untuk kita bersatu padu untuk mendukung UMKM go ekspor. Seperti itu ternyata ya Mas. Ya kira-kira kalau misalnya kapan ini mungkin ada event-event tertentu yang ketika UMKM-nya itu perlu diekspor, apa mungkin seperti pameran atau mungkin memang berdasarkan kebutuhan dari pihak internasional itu sendiri. Jadi kalau mungkinnya dari hotelnya itu biasanya butuh atau mungkin ada gara-gara ada pameran tertentu gitu Mas. Ya untuk pameran kita terakhir itu kita mengadakan pameran ya. Didukung juga oleh diikuti oleh UMKM dari Kota Malang. Kita mendatangkan buyer dari Amerika, buyer dari Turki, kemudian buyer dari Yaman. Nah, khususnya contohnya yang ekspor keripik tempe itu dari Sanan. Itu ekspor ke Singapura ditujukan untuk hotel-hotel di sana. Gitu. Itu berarti kemarin buyernya di sini, kita dampingi juga bersama Bu Agnita. Kita dampingi buyernya ke sini, ke Kota Malang, ke Blimbing. Keren sekali ya Ibu ya. Ternyata sampai buyernya datang ke sini juga, mau melihat dan juga menjemput UMKM itu sendiri. Betul. Dan itu nggak sekali saja Mbak, tapi beberapa kali. Ya itu kalau untuk yang kota, yaitu Mr. Mo dari Singapura, beliaunya ke sini dalam rangka untuk memperlihatkan, melihat proses produksi yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Jadi beliau memastikan bahwa proses produksinya sudah sesuai dengan kesepakatan yang diminta di awal. Dan di situ juga kehadiran kami untuk mendukung dan meyakinkan buyer bahwa UMKM yang kami bina itu bersungguh-sungguh dan mempunyai kualitas produk yang bagus gitu Mbaknya. Keren sekali Bu, dan juga Bea Cukai atas segala regulasinya ini. Nah tadi kan juga sudah diceritakan juga beberapa tantangannya. Ada yang dari internal UMKM-nya itu sendiri yang sudah mungkin merasa cukup atau bahkan merasa insecure. Emang bisa go internasional gitu ya. Nah kalau dari pihak Bea Cukai sendiri, apakah ada mungkin memberikan edukasi atau penyuluhan mengenai informasi standarisasi bagaimana UMKM ini bisa go internasional dan juga sebagainya? Oh sering sekali Mbak. Jadi bukan hanya dari
internal ya, kami juga seperti tadi Mas Riki sudah sebutkan, di sini kami mengadakan pelatihan untuk UMKM yang sudah kami pilih yang benar-benar siap untuk ekspor ya, dalam program ekspor mentoring ya. Itu tiap tahun kami laksanakan, itu event terbesar kami dengan mengundang narasumber yang merupakan praktisi nasional, gitu, praktisi ekspor nasional. Jadi harapan kami dengan mendatangkan praktisi ekspor nasional tersebut, UMKM mendapatkan masukan dan ilmu yang nyata, keadaan di lapangan seperti apa, sehingga mereka bisa di situ berkonsultasi dan bertukar pikiran serta mencari solusi dari apa permasalahan mereka selama ini, gitu, Mbak. Sering sekali itu yang internal yang kita adakan ya. Kemudian dengan pihak menggandeng pihak luar, kami pun sering diundang dalam forum-forum diskusi business matching, umpamanya dengan dinas ya, dinas provinsi, juga dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Itu di situ kami diundang untuk memberikan solusi-solusi yang ditemukan di lapangan terhadap peserta yang hadir pada saat itu ya. Itu banyak sekali, kami tiap bulan itu ada saja ya agendanya, dan kami berdiskusi dengan mereka karena Bea Cukai juga tidak bisa bekerja sendiri ya. Kita perlu kolaborasi, jadi perlu kolaborasi pentahelix tadi, bukan hanya dengan instansi tapi juga dengan lembaga pendidikan ya. Seperti hari ini tadi kita juga baru saja perjanjian kerjasama dengan salah satu lembaga pendidikan tinggi di Malang, pendidikan negeri. Untuk apa? Untuk di situ kita bersama-sama mengentaskan masalah yang ada di perekonomian dan UMKM. Gitu. Baik, keren sekali. Nggak berhenti-berhentinya kita bilang keren karena memang sekeren itu dari Bea Cukai sendiri dengan segala programnya. Dan mungkin kalau sekarang Ibu ya kan banyak sekali era digital juga pastinya. Era UMKM ini sudah banyak yang viral begitu Ibu. Menurut Bea Cukai sendiri dalam era digital ini memang sejauh mana penggunaan teknologi dan juga sistem informasi di Bea Cukai ini bisa membantu UMKM dalam proses ekspor? Nah, baik Mbak Anyo, jadi sekarang ini sudah tidak terlepas dari digital ya, apa digital, termasuk dalam proses ekspor sendiri. Untuk kemudahan-kemudahan yang Bea Cukai berikan pun ada banyak. Antara lain kita ada platform INSW. Itu di situ UMKM bisa mengetahui nih regulasi ekspor seperti apa, agar bisa lartasnya seperti apa. Kemudian ada juga kita untuk kemudahan perizinan sendiri, kita ada platform ini CEISA. Jadi ketika mengajukan PEB sudah nggak perlu datang langsung ke kantor Bea Cukai, cukup dari rumah secara online berbasis website. Itu kemudian kita ada juga untuk khususnya dari Kemendag ya, kita ada platform exim.kemendag.go.id. Jadi UMKM bisa memanfaatkan platform tersebut untuk mencari buyer melalui beberapa fasilitas-fasilitas kemudahan yang diberikan pemerintah, khususnya ada free trade agreement, preferential trade agreement, ataupun comprehensive economic partnership. Jadi bisa memanfaatkan program-program itu untuk mencari negara tujuan ekspor, Mbak Anya. Gitu. Kalau boleh tahu dari, kan juga banyak sekali nih para tamu-tamu kita dari luar negeri ini yang datang ke Kota Malang, yang paling berkesan menurut Bu Agnita dan juga Mas Riki ini dari mana kira-kira? Mana ya? Semuanya berkesan sih Mbak. Iya. Terakhir kami terima tamu di Jumat lalu itu ada warga negara Amerika, ya, itu beliaunya sedang mengikuti pameran Trade Expo Indonesia yang diadakan di Jakarta ya, 9 sampai 12 Oktober lalu, dan beliau mendapatkan informasi dari salah satu rekan bisnisnya bahwa di Malang ini ada yang beliau cari, barang yang beliau cari, dan tidak lama-lama, keesokan harinya beliaunya sudah hadir di sini untuk minta dipertemukan dengan
pengusaha UMKM tersebut. Jadi kami memaparkan bisnisnya di sini, kemudian kami beranjak ke workshop beliau di di usaha di tempat usahanya, gitu. Itu ya. Jauh ya Ibu ya dari Iya, Amerika. artinya kan begini, artinya kan beliaunya sangat butuh ya, sangat butuh dan tertarik, sehingga beliau dalam waktu singkat sehari saja sudah langsung terbang dari Jakarta ke Malang untuk mengadakan kunjungan dan melihat sendiri gitu produk yang dihasilkan. Kalau boleh tahu UMKM yang dikunjungi ini UMKM apa Ibu? UMKM pengrajin body kit mobil, iya. Jadi part body untuk memasok mobil-mobil replika yang digunakan untuk keperluan syuting di negara Amerika Serikat. Oh, ternyata ada di Malang Ibu ya? Ada. Waduh, sangat menarik sekali. Karena kalau misalnya Nawang Alam juga ngobrolin soal UMKM itu sendiri pasti mikirnya kayak yang tadi, yang banyak kan memang makanan, minuman, betul ya Ibu. Tapi ternyata Anya sempat dengar ada tas juga, ada topeng ya, betul. Ada seni-seni kriya yang menarik sekali dan ini juga yang terbaru ada spare part mobil Ibu ya. Ada. Sayangnya nggak bisa dipajang di sini. Karena besar. Betul. Karena menarik ya juga ya. Dan pastinya ini banyak sekali yang sudah hadir bersama kita pada hari ini UMKM-nya. Mungkin bisa dikenalin Ibu satu-satu apakah UMKM ini. Katanya ada yang pernah ke Meksiko itu Ibu ya. Ke Meksiko ya. Untuk Meksiko itu adalah untuk kotak ikan yang terbuat dari kayu dan plastik yang baru lepas ekspor kemarin di hari Senin. Oh, iya. Ya, itu tujuan Meksiko 1 kontainer gitu dengan nilai berapa Mas Riki? 900 juta. 900 juta. Oh, ini Mbak. Oke. Nah, ini. Iya. Oke. 1 kontainer 40 feet. Wow. Keren sekali Bu ya. Ini baru hari Senin lalu. Betul. Dari Kota Malang ya Ibu? Iya, Malang Raya. Sangat membanggakan sekali. Kalau yang dari tempe ini pastinya ada yang dari industri Sanan bukan? Iya, ini. Yang Sanan yang itu, yang Kota Malang. Sanan. Ya, ini yang untuk pasokan resto dan hotel di Singapura. Ini ya. Nawang Alam ya. Mungkin mau coba juga karena ini udah ada di hotel-hotel yang di Singapura dan mumpung kita di Kota Malang juga atau mungkin apalagi sekarang Kota Malang kan banyak sekali mahasiswanya ya Ibu. Iya, banyak sekali. Biasanya UMKM ini kita ambil buat oleh-oleh buat orang rumah dari di kampung juga ya. Di kampung buat oleh-oleh dibawa pulang ya. Betul, dibawa pulang, betul. Kalau ini yang topengnya ini Bu. Oh iya, topeng ini diproduksi dari limbah kertas bekas ya, diolah kembali, kemudian dicetak menjadi topeng dan ini diekspor ke Australia untuk keperluan siswa-siswa di Australia yang mempelajari seni, ya, gitu. Jadi dalam paketnya itu sudah lengkap. Ada kit topengnya, ada pewarnanya, dan ada hiasan-hiasannya, sehingga di sana siswanya langsung merangkai sesuai dengan ide dan kreasi mereka. Gitu. Biasanya bisa langsung dicat gitu ya. Betul, Ibu, ya? iya. Ternyata hal seperti itu juga bisa juga laku di luar. Juga bisa eksis. Bahannya yang untuk pupuk organik itu dari Arjowinangun juga, dari Kota Malang juga. Dekat kantor kita Bapak. Arjowinangun ya. Kotoran cacing. Ini kotoran pupuk organik dari kotoran cacing. Kotoran cacing. Ya, kalau mungkin selama ini kita tahu kotoran sapi, kotoran ayam, ini kotoran cacing. Iya. Sangat menarik sekali. Ini snack keju. Ini dari Blimbing. Ini sudah berangkat ke Taiwan. Hongkong dan Hongkong juga ya. Hongkong dan Taiwan ini kemarin untuk apa Mas? Apakah untuk pameran atau untuk bayar? Untuk masuk bayar dan rutin mereka kirim. Terus ada juga ini keripik mangga ini dari Kelayatan ini. Ya, ini Kelayatan Kota Malang ini sudah ekspor ke Korea dan sekarang lagi penjajakan mau ekspor ke Australia. Gitu. Jadi UMKM Kota Malang sebenarnya luar biasa. Luar biasa sekali karena emang kota industri juga ya kita salah satunya ya Mas. Dan kabar baiknya untuk dari Klinik Ekspor Bea Cukai Malang sendiri itu sudah membina
berhasil memberangkatkan 27 UMKM yang berhasil pecah telur ekspor perdana, Mbak. Jadi ya suatu kebanggaan sendiri melihat UMKM bisa ekspor, bisa berkembang gitu. Betul, keren sekali. Dan ini juga bukan hanya di nasional aja ya Ibu ya, berarti juga di kancah internasional. Dan negaranya pun bukan cuma sekedar negara tetangga kita aja, tapi negara yang jauh tapi juga jauh. Ya contohnya ini pupuk cacing ini ke Timur Tengah. Gitu, iya. Oke, sangat menarik sekali. Tapi juga kalau kita lihat satu-satu, kita perhatikan di bungkusannya juga, ini pasti ada bahasa Inggrisnya Ibu ya. Apakah ini memang standar dari Bea Cukai untuk ekspor ke luar negeri bahwa semua produk yang dikenalkan juga harus berbahasa Inggris atau seperti apa? Iya, udah pasti itu Mbaknya. Iya. Dan untuk kurasi packing itu banyak dibantu oleh teman-teman kita di dinas. Dinas pemerintah kota, Diskopindak dalam hal ini, mereka yang melakukan kurasi. Iya. Juga ada sumbangsih dan ini peran serta dari rekan-rekan di Bank Indonesia yang juga membina UMKM Malang Raya ini untuk kemudian berkolaborasi bersama kami untuk bisa memberangkatkan ekspor. Gitu. Keren sekali Ibu. Dan juga mungkin bagaimana nih dari Bea Cukai sendiri melihat prospek ekspor UMKM di masa depan, apalagi di Kota Malang ini ya Ibu ya, dan apa juga yang perlu dilakukan agar UMKM Indonesia bisa bersaing lebih lanjut lagi di pasar global. Iya, jadi untuk lebih bisa bersaing lagi, kami banyak sekali melakukan evaluasi ya. Jadi untuk UMKM ini diperlukan prosedur ekspor yang lebih sederhana. Jadi itulah yang diperlukan agar apa? Agar UMKM ini bisa lebih mudah gitu. Karena tingkatan UMKM ini berbeda dengan industri atau perusahaan-perusahaan PMDN atau PMA lain yang mempunyai skala yang lebih besar ya, baik dari omset maupun teknologi dan tenaga kerjanya. Jadi untuk skala UMKM ini memang harus diberlakukan khusus, diberi stimulus-stimulus, diberi fasilitasi-fasilitasi agar mereka ini juga bisa bersaing dengan kompetitornya di luar negeri. Gitu. Selain itu juga kita harus booster lagi untuk pemberian fasilitas ya, terutama fasilitas kita IKM, agar mereka bisa bersaing dalam memproduksi produk. Itu kami memberikan stimulus yang namanya pembebasan bea masuk untuk bahan baku impor yang mereka impor dari luar negeri ya, untuk digunakan kembali dan dirakit untuk keperluan ekspor. Jadi umpamanya kalau mereka mau impor mesin untuk keperluan misalkan produksi tempe atau pupuk ya, itu mereka impor mesin. Nah impornya ini bisa bebas, memperoleh pembebasan bea masuk. Apabila mereka ingin ekspor misalkan packing dari luar negeri, nah ini bisa diberikan pembebasan. Nah itu adalah insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah ya, dalam hal ini Bea Cukai, untuk membantu mereka agar bisa bersaing, harganya bisa bersaing dengan kompetitor yang ada di negara lain. Gitu. Seperti itu ya. Ternyata. Dan kita juga terus melakukan pendampingan dan pelatihan teknis pada mereka yang tentu saja ya Mbaknya kan satu UMKM dengan UMKM yang lain itu kan berbeda kapasitas dan kemampuannya ya. Betul. Itu memerlukan pendampingan khusus masing-masing sesuai dengan kebutuhannya mereka masing-masing gitu. Wow, keren gitu sekali ya. Bea Cukai ya. Tadi juga mungkin Ngalam bisa menghitung berapa kali kita bilang keren untuk Bea Cukai hari ini. Dan tentunya pastinya banyak sekali UMKM yang tertarik Ibu, yang ingin mendaftar juga dan juga ingin ikut go internasional. Mungkin ada pesan-pesan dan juga langkah-langkah yang bisa diberikan kepada teman-teman UMKM agar bisa meraih go internasional itu tadi. Boleh. Baik, jadi pada prinsipnya di Bea Cukai Malang itu ada program clearing ekspor Mbaknya, yaitu program pemberian pendampingan kepada UMKM agar bisa tembus ke pasar ekspor. Nah tentunya
Bagi UMKM yang ingin go ekspor bisa menghubungi kami ya, bisa menghubungi kami di kantor Bea Cukai Malang, bisa datang langsung ataupun melalui WhatsApp di 0811373876. Nanti bisa kita berikan pendampingan gitu. Nah, khusus untuk UMKM sendiri itu sebenarnya ada 6 prinsip dasar supaya UMKM itu bisa go ekspor nih Mbak Anya. Nah, ini ilmunya nih Mbak nih. Ilmu dasarnya nih yang harus dikuasai nih. Apa aja tuh Mas, 6P? Baik, buat kita. P yang pertama adalah produk. Jadi tentu harus punya UMKM harus punya produk ya. Kalau nggak punya produk ya kita melihat di sekeliling kita ada produk apa yang bisa kita ekspor nih. Atau dibalik, negara tujuan butuh ekspor apa, kita bisa menyediakan apa. P yang pertama adalah produk, P yang kedua adalah profil usaha. Jadi punya company profile, punya katalog produk, dan juga punya perizinan dasar untuk ekspor seperti NIB dan NPWP. Kemudian P yang ketiga adalah pemasaran. Pemasaran ini gimana biar kita bisa memasarkan produk kita ke luar negeri, bisa melalui digital ataupun manual. Kalau manual bisa melalui diaspora, asosiasi, atase, pameran seperti itu. Atau kalau digital bisa by website, by medsos. Contohnya yang terakhir adalah ini, mangga. Ini dapat bayarnya dari website, ya dari Trademap. Itu kemudian ada pupuk organik itu dapat bayar dari Facebook, grup Facebook di Pakistan. Tuh, terus kemudian itu P yang ketiga adalah pemasaran. P keempat adalah pengiriman. Itu gimana kita mengirim barang kita ke luar negeri. Jadi tinggal nanti kita cari shippingnya, kita cari forwardingnya. Kemudian P yang kelima adalah pembayaran. Jadi ada trik-triknya nih Mbak, jangan sampai kita ekspor ternyata ada cerita gagal bayar, itu nggak boleh. Kemudian P yang terakhir, P nomor 6 adalah program berkelanjutan. Kita ada wadah komunitas klinik ekspor yang di situ ada praktisi, ada akademisi, semuanya melebur jadi satu, kita saling sharing nih, biar ekspor kita berkelanjutan. Kami yakin dengan UMKM menguasai 6P akan mudah nih pecah telur ekspor perdananya. Wah, itu tadi ngalam yang juga perlu diingat ya, 6P itu tadi. Dan tadi juga sudah ada informasi lebih lanjutnya kalau misalnya ngalam punya UMKM yang tertarik untuk go internasional ya. Terakhir mungkin dari Ibu, harapannya bagi UMKM yang ada di Kota Malang dan juga closing statement untuk yang terakhirnya Ibu. Ya, closing statementnya ekspor itu mudah. Jadi mari kita bersama-sama UMKM Malang Raya, mari kita niatkan, kita upayakan agar kita bisa go internasional. Karena ekspor itu mudah. Gitu. Baik, terima kasih Bu Agnita dan juga Mas Riki yang sudah berkenan untuk hadir di podcast kita pada hari ini. Semoga mungkin nanti ada podcast-podcast lainnya dengan materi-materi yang berbeda juga, agar kita tetap bisa mengedukasi Nawang Alam yang ada di rumah tentang update seputar Kota Malang. Dan itu tadi Nawang Alam mengenai program UMKM yang bisa meraih go internasional yang ada di Kota Malang. Saya Anya Farasya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.